Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Piantina Brusinulingga. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 040449 Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan budi pekerti dalam jabatan STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 040449 Kabanjahe. Dalam praktek pembelajaran ini, saya menggunakan metode atau model problem based learning kelas 4 fase B dengan materi menghormati orang tua. Selamat menyaksikan video saya. Selamat pagi anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Harapan ibu, anak ibu ini semua dalam keadaan sehat dan baik. Sudah semangat semua. Tapi agar lebih semangat, sambut salam ibu, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan. Sudah siap sapa teman nak? Sudah, Bu. Mari kita sapa teman kita. Tua gaya, ayo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting, ayo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting, ayo kawan, kita jumpa lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini anak-anak hebat, coba semua dulu tunjukkan senyum termanisnya. Ayo senyum. Oke, salah seorang pimpin doa, mari nakku. Nopita, mari. Ambil sikap berdoa ya nak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sudah menyampaikan kami ke sekolah yang kami cintai ini. Sebentar lagi Tuhan kami mulai belajar, memberikan kami pintar supaya bisa mengerti apa yang dijelaskan dari kami kepada kami. Dan juga Tuhan kami tidak lupa mendoakan orang tua kami serta guru kami supaya bisa mendidik kami ke jalan yang benar. Hanya anak yang harus benar, melalui Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah kandungmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nopita. Silakan duduk nak. Oke, supaya kita siap belajar, coba dulu rapikan mejanya nakku. Rapikan pakaiannya, rambutnya bagi yang perempuan. Ibu absen dulu ya. Andalenta, Hadir, Bu. Klesia, Hadir, Bu. Kezia, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu.
Mario, Hadir, Bu. Novita, Repaldo, Griselda, Ricky, Hadir, Bu. Sena, Seni, Hadir, Bu. Sela, Hadir, Bu. Sally, Hadir, Bu. Kamasean, Hadir, Bu. Christine. Oke, semua hadir pada hari ini kan nakku. Maka ibu mau bertanya dulu sama anak-anak ibu ini. Pernah nggak kalian dilawan oleh orang lain? Pernah nggak dilawan oleh orang lain, Anda Lenta? Pernah, Bu. Coba yang pernah tunjuk tangan. Turun tangannya, ibu mau tanya dulu. Maria, apa perasaanmu ketika kamu dilawan oleh orang lain? Siapa yang melawan, nakku? Adik. Sedih kan? Selain sedih, Griselda, bagaimana perasaannya ketika kita dilawan oleh orang lain? Marah. Oke, ada yang lain? Sena, bagaimana perasaanmu ketika dilawan oleh orang lain, nakku? Kesal. Siapa yang melawan? Oke, kalau kita dilawan oleh orang lain pasti kita kesal kan, nakku? Maka kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Coba lihat di layar. Semua terlihat, nakku? Oke, apa judul pelajaran kita hari ini? Menghormati orang tua. Maka nakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya anak-anak kami ini mampu menjelaskan pengertian menghormati orang tua secara sempit dan luas, serta mengetahui kewajiban anak-anak kami dengan memiliki sikap hormat kepada orang tua serta mampu mewujudkannya tindakan dalam hidup sehari-hari. Dan anak-anak ibu ini diharapkan dalam model problem-based learning ini, anak kami ini diharapkan mampu berpikir kritis dan memiliki sikap hormat dalam kehidupanmu dimanapun kamu berada. Oke. Kita lanjutkan. Maka anakku, hari ini kita sudah di dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1 tunjuk tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, semua posisinya sudah berada dalam kelompok kan, nak? Jadi coba perhatikan ke layar kita dulu. Perhatikan ke layar. Di sini ada gambar, beberapa gambar. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Ini gambar sedang ngapain? Ini gambar anak yang sedang membersihkan kaca. Artinya dia ini membantu siapa? Membantu orang tuanya. Jadi ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang sayang kepada orang tuanya? Semua tepuk tangan. Maka kita harus melakukan sikap yang baik. Salah satu contoh sikapnya membantu orang tua. Masih ada contoh sikap lain, aku, selain membantu orang tua? Ada? Apa, Riki? Menghormati orang tua dengan apa, nakku? Dengan mau disuruh oleh orang tua. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Sudah nampak gambar kedua, nakku? Dari belakang sudah nampak, sayang? Oke,
Kita lihat gambar kedua. Itu gambar keluarga. Ada anak, ada ibu, ada yang disebut orang tua. Terima kasih Anda Lenta. Berarti kalau kita lihat gambar itu mereka tersenyum kan nak? Berarti ini termasuk salah satu contoh keluarga yang bahagia. Oke, dari gambar itu ibu mau tanya juga anak-anak ibu ini. Coba dulu, siapa orang tua bagi kita? Ayo tunjuk tangan. Siapa orang tua bagi kita? Iya, ada ayah, ada ibu. Selain itu nakku, tunjuk tangan. Silakan aku. Orang tua itu sebagai guru. Oke, tepuk tangan. Artinya sebagai pendidik maksudnya ya nakku. Yang lain, Seni. Orang tua itu sebagai penyelamat. Tepuk tangan untuk Seni. Siapa orang tua bagi kita lagi? Itu bagi Mario yang menjaga kita dari kecil sampai besar. Lagi, siapa orang tua itu bagi kita? Maria, wakil Tuhan di dunia, tepuk tangan. Oke, sudah banyak tadi pengertian orang tua yang kita peroleh anakku. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Coba lihat gambar yang ketiga. Gambar sedang ngapain, ayo? Anak yang pamit kepada orang tuanya. Lebih keras nakku. Anak yang pamit kepada orang tuanya. Oke, pernah melakukan sikap seperti itu? Oke, bagus kalau pernah melakukan sikap seperti ini. Ini minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa nakku? 10 perintah Allah. Maka dalam perintah yang keempat kita diajak untuk menghormati orang tua. Kenapa lagi kita harus menghormati orang tua? Ayo. Sena. Karena orang tua pendamping kita. Karena orang tua itu wakil Tuhan atau pendamping kita. Tepuk tangan. Lagi. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua yang merawat kita dari kecil. Bagus sekali, tepuk tangan. Ini Ibu akan menampilkan sebuah video singkat yang akan menginspirasi kita, yaitu tentang menghormati orang tua. Mari kita saksikan ya nak. Alfred adalah seorang anak laki-laki yang dikenal keras kepala dan sering melawan orang tuanya. Setiap kali ibunya menasihatinya untuk bekerja atau membantu di rumah, Alfred selalu membantah. Ayahnya pun tak luput dari perlawannya. Bahkan ketika ayahnya berbicara dengan lembut, Alfred selalu merasa bahwa tuanya hanya ingin mengatur hidupnya dan tidak pernah memahami keinginannya. Di sekolah, Alfred juga terkenal suka membuat masalah. Dia sering mengabaikan pelajaran, dan meskipun beberapa teman mencoba mengingatkan, dia tetap bersikeras dengan caranya sendiri. Hatinya dipenuhi kemarahan dan kerontakan yang entah dari mana datangnya. Dia merasa bebas ketika bisa melawan, seolah-olah itu cara membuktikan bahwa dia kuat. Namun, suatu hari terjadi sesuatu yang mengguncang hidupnya. Ibunya jatuh sakit parah. Setelah kita menonton video inspirasi tadi, siapa anak-anak ibu yang pernah
melakukan seperti yang Japet lakukan kepada orang tuanya? Oke, menyesal atau tidak? Bagaimana tadi Japet? Dia menyesal atas keras kepala yang telah dilakukan selama ini kepada orang tua. Jadi jika ada sifatnya yang seperti Japet, dalam tanda kutip hal negatif itu tidak diperbolehkan, nakku. Tapi di akhir cerita Japet Oke, maka kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendalaman kitab suci pada hari ini. Coba lihat layar kita. Sudah jelas nampak, nakku? Pendalaman kitab suci kita pada hari ini yang pertama diambil dari kitab Sirat 3 ayat 16. Baru yang kedua diambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Mari dulu laki-laki baca kitab Sirat, yang perempuan baca kitab Efesus. Sudah bisa kita mulai? Oke, 1, 2, 3, ya. Anakku, layanilah orang tuamu pada waktu ia masih hidup. Janganlah menyedihkan hatinya selama ia masih ada. Oke, tepuk tangan tuh laki-laki, nak. Sekarang giliran yang perempuan, baca kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dalam sepanjang umur di bumi. Bagus, tepuk tangan untuk yang perempuan. Oke, nakku. Maka dari teks kitab suci yang baru kita baca secara bersama-sama, Ibu mau bertanya dulu. Menurut teks kitab suci tadi, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Menghormati. Oke. Baru yang kedua, sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu, nakku? Oke, itu adalah isi dari kitab suci Maka jadi kalau ada yang bertanya, ice breaking. Coba badannya semua tegap. Kalau ibu bilang, Simon berkata, pegang kepala. Langsung pegang kepala, itu perintahnya. Kalau ibu bilang, Simon berkata, pegang mata. Maka harus dipegang matanya. Tapi kalau tidak ada kata Simonnya, tidak dipegang. Kita mulai ya. Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, pegang kaki. Pegang mata. Ada yang salah. Pegang telinga. Simon berkata, pegang rambut. Simon berkata, pegang jari tangan. Pegang telapak kaki. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Maka ibu akan bagikan LKPD, nakku. LKPD-nya ini adalah LKPD per kelompok. Artinya, di dalam kelompok itu nanti anak-anak ibu ini diskusi ya, tentang permasalahan yang ada di LKPD ini. Oke, ibu bagikan. Oke. Ini aku.
sulit? Oke, pintar. Sudah sampai nomor 3. Oke. Bagus. Tampil ke depan. Oke, sudah siap nakku? Ibu tanya dulu, kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 2 nakku? 3? 4? Oke, kita akan persentase ke depan. Mari kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 1, mari nakku. Mari di sini saja. Satu orang aja yang berbicara. Persentasekan pemecahan masalah yang sudah didiskusikan di dalam kelompoknya. Satu yang mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Tuliskan bagaimana sifat Yafet di awal video. Tidak taat pada orang tua dan suka marah-marah. Bagaimana perasaan Yafet ketika ibunya sakit? Sedih. Apa yang ditemukan Yafet di samping tempat tidur ibunya? Alkitab. Apa yang dia lakukan Yafet setelah mendengar kesalahannya? Tidak lagi suka marah-marah dan minta maaf kepada orang tuanya. Pesan moral apa yang dapat kamu pelajari dari cerita Yafet? Jangan melawan orang tua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk nakku. Kelompok 2, mari maju ke depan. Oke, langsung kita mulai ya nakku. Silahkan kelompok 2. Tuliskan hasil kelompok kami. 1. Tuliskan bagaimana sifat Yafet di awal video. Ia membantah keluarga dan tidak ingin melakukan perintah Allah dan ia tidak ingin sekolah. 2. Bagaimana perasaan Yafet ketika ibunya sakit? Sedih karena ia mengingat dia sering keras kepala pada ibunya. Apa yang ditemukan Yafet di samping tempat tidur ibunya? Ia menemukan Alkitab. 4. Apa yang dilakukan Yafet setelah menyadari kesalahannya? Ia ingin bertobat dan mendoakan ibunya. Boleh melawan orang tua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju. Ayo nakku. Kelompok 3 silahkan maju. Oke, dimulai 1, 2, 3 ya. Tuliskan bagaimana sifat Yafet di awal video. Yafet melawan orang tuanya dan marah kepada orang tuanya. 2. Bagaimana Yafet ketika ibunya sakit? Yafet sangat menyesal ketika ibunya sakit dan Yafet pun berdoa kepada Tuhan supaya diampuni. Apa yang ditemukan Yafet di samping tempat tidur ibunya? Alkitab. Nah, berikutnya ada LKPD yang kedua. Tadi LKPD per kelompok. Hari ini Ibu akan bagikan lagi LKPD per individu. Di sini Ibu mau lihat sebatas mana pemahaman anak Ibu ini, anakku. Oke, silahkan langsung dikerjakan. Langsung tulis namanya. Oke. Ini disisihkan di sini ya, nanti sekaligus dikumpul. Semua sudah dapat LKPD, nak? Oke, kalau sudah langsung dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Lagi ya. Sudah siap, Seni? Oke.
Kalau semua sudah siap, silakan dikumpulkan. Ayo. Dikumpulkan aku. Setiap kelompok dikumpulkan satu, bawa ke depan mari. Oke. Oke, mari ini kelompok. Ya, nggak apa-apa, satukan aja anakku. Oke, ayo. Ya anakku. Ya. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Setelah Ibu periksa semua LKPD-nya, nilainya mantap-mantap. Bagus, tepuk tangan. Baik itu LKPD kelompok, baik itu LKPD individu. Oke, sekarang kita masuk kepada kesimpulan nakku. Jadi Ibu mau tanya anak-anak Ibu ini dulu. Secara sempit yang dimaksud orang tua itu siapa? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu yang mengandung, yang membesarkan serta mendidik. Oke. Kalau secara luas, ayo, pengertian orang tua itu apa? Orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dalam kehidupan kita seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan orang dewasa lainnya. Bagus, tepuk tangan untuk andalan. Secara luas, orang tua itu nakku adalah orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dalam kehidupan kita seperti kakek kita, nenek kita, paman kita, bibi kita, atau orang dewasa lain. Maka ayah dan ibu dengan segala kekurangan dan segala kelebihannya layak kita hormati. Kita menghormati mereka karena melalui mereka lah kita dilahirkan di dunia ini. Melalui mereka lah kita sampai di sekolah ini dalam keadaan baik karena mereka yang membesarkan kita. Bahkan orang tua itu tadi kita bilang adalah wakil. Oke, maka seperti pendalaman kitab suci kita tadi harus menghormati orang tua karena itu adalah perintah Tuhan. Oke, maka anakku, ibu akan mengajak anak-anak ibu ini melakukan refleksi. Refleksinya, ibu tanya aja dulu kelompok 1. Kelompok 1 ini bagaimana menurutmu kegiatan kita pada hari ini? Senang. Senang, bagus lagi? Seru lagi? Oke. Kelompok berikutnya, bagaimana perasaanmu ketika sudah mempelajari materi menghormati orang tua? Ceria. Ceria. Lalu sudah bisa melakukan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari, nakku? Oke, ini mewakili refleksi kita dari 4 kelompok. Oke, terima kasih, nakku. Maka sebelum kita tutup dengan doa, mari dulu anak ibu ini sampaikan satu orang saja perasaanmu ketika mengikuti pelajaran hari ini. Ayo. Ayo anakku. Nopita, mari. Silakan aku. Oke. Nopita akan merefleksikan pelajaran kita pada hari ini. Nopita merasa senang, nakku. Jadi setelah melalui pelajaran ini, apa nanti yang Nopita lakukan di rumah? Menghormati orang tua, tidak melawan kepada orang tua. Oke, tepuk tangan. Lagi, mari. Silakan duduk, nakku. Silakan.
Perasaan saya dalam pelajaran kali ini senang karena kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Bagus, tepuk tangan. Silakan duduk Naku. Maka mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Silakan siapa yang pimpin doa? Mari Nakus. Oke. Sebelum berdoa kita bernyanyi dulu ya Naku. Satu jari. Oke, ayo pimpin Bang. Satu jari kanan, satu jari kiri, satu dua tiga. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, Ku gabung jadi empat, ku buat kamera cikrik. tiga jari kananku, tiga jari kiriku, Ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. empat jari kananku, empat jari kiriku, Ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci loncat. lima jari kananku, lima jari kiriku, Ku gabung jadi 10. ku siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami semua baik, kami telah selesai belajar di Tuhan. Terima kasih karena telah memberkati pelajaran kami, mulai dari awal ke tengah hingga akhir. Sementara kami berkatilah guru-guru kami agar bisa mendidik kami dengan baik. Kami juga tidak lupa mendoakan kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar bisa mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Alhamdulillah ya anak-anak yang sempurna, kami ucapkan melalui Tuhan Kristus Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Anda Lenta. Oke, maka Naku, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Pembelajaran kita minggu yang akan datang adalah menghormati hidup. Jadi terima kasih semuanya ya Nakku. Hari ini semua semangat dalam pembelajaran kita. Oke, dadah.